Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, malam itu kalau nggak ada bulan, nggak ada bintang, itu kurang asik. Siang kalau nggak ada matahari juga kurang asik. Kebersamaan kita pun kalau tidak diiringi dengan sahur paut pun kurang asik. Maka salam saya pun lebih afdal dijawab dengan meriah. Saya ulangi, semoga yang menjawab salam semua mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, all praise be to Allah, the Lord of the world, the Master of the day after, the creator of everything in this universe. Let's thank to Allah in our heart, in our listen, in our action. Peace and salutation be upon the last messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the great leader of Islamic Revolution. Saya agak minder Pak, karena tadi anak-anak mukadimahnya pakai bahasa Arab, ya saya coba pakai bahasa Inggris ya. Baik, yang kami hormati, walaupun beliau sudah beranjak ya, Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid Habibullah Ta'ala. Kemudian yang kami hormati Kapolres Pekalongan atau yang mewakili. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Bapak Dr. Slamet Budianto, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Kemudian yang kami hormati Kepala Ikatan Dokter Indonesia Pekalongan, Dr. Riyadi Setiawan, spesialis obskin ginekologi konsultan. Kemudian yang kami hormati Ketua Papua Jawa Tengah, Bapak Dr. Bintang Sucahyo, spesialis ortopedi konsultan. Kemudian juga yang kami hormati pula Ketua Papua Pekalongan, Dr. Hari Suko, spesialis ortopedi konsultan, magister hukum kesehatan. Seluruh anggota Papua Jawa Tengah yang berbahagia, para tamu undangan, profesor ya, semula yang hadir, kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali mudah dalam mengerjakan kebaikan ya. Juga termasuk kembali menang melawan hawa nafsu kita. Bersyukur, berterima kasih kepada seluruh yang hadir. Kami diberikan kesempatan. Nama saya Ahmad Saifuddin ya. Dr. Yusuf, saya pernah kerja di rumah sakit 5 tahun dok ya, sebagai rohaniawan di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Mungkin ada dokter yang kenal Dr. Tutut Suartiningrum ya, itu beliau pernah bersama kami ya. 5 tahun sebagai rohaniawan di rumah sakit pas COVID, saya memahami betul betapa beratnya pekerjaan seorang dokter, tenaga medis. Maka dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk sedikit memberikan hiburan, memberikan motivasi tentang bagaimana pentingnya dan mulianya ilmu kedokteran. Maka dari itu berbahagia semua para dokter di sini, karena dokter ini merupakan cita-cita dan harapan hampir semua orang. Orang pasti pengen jadi dokter. Kalau nggak saya, minimal anak saya, betul ya dok? Kalau nggak anak saya, minimal mantu saya dokter, gitulah ya. Seterusnya sampai cucu saya minimal dokter. Maka dari itu kami ingin menyampaikan surat terbuka untuk para dokter. Kami mewakili
orang-orang yang sering dibantu oleh para dokter. Mungkin bisa dibaca ya. Yang pertama, bersyukur dan semangatlah karena kedokteran itu ilmu yang paling mulia setelah ilmu agama. Mungkin Pak Dokter bisa melihat di layar ya. Di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, innamal ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmu yang paling penting ada dua. Ilmu din, yang pertama ilmu agama, karena ini yang akan membimbing kita sampai ke akhirat insyaallah. Kemudian ilmu dunia, ilmu keduniaan. Fal ilmu alladhi lid-dini huwal fiqh. Ilmu untuk agama, artinya biar seorang ini agamanya bisa bagus, terarah, benar, ibadahnya benar. Kalau orang muslim itu wudunya benar ya, sholatnya benar, itu adalah ilmu fikih. Wal ilmu alladhi lid-dunya huwa tib. Dan ilmu untuk kemaslahatan dunia, kebaikan dunia adalah ilmu kedokteran. Ini Masya Allah, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sangat perhatian dengan ilmu kedokteran. Bahkan teman-teman sekalian, ilmu kedokteran itu merupakan ilmu yang tidak lepas dari perhatian para ulama. Bukan cuma Imam Syafi'i, Ibnul Qayyim Al-Jauzi sangat perhatian dengan kedokteran ya. Maka dari itu, kenapa penting? Karena kalau ilmu agama itu akan menyembuhkan hati seseorang, maka seorang dokter ini akan menyembuhkan badan seseorang ya. Dan tidak jarang ada seorang ulama yang sekaligus menjadi dokter, ataupun dokter yang sekaligus menjadi ulama. Kalau di kalangan kita mungkin teman-teman kenal Dokter Sagiran gitu ya. Beliau dokter yang hafal Quran, Masya Allah ya. Walaupun awalnya itu beliau adalah mendapatkan pasien yang unik, pasien yang banyak pakunya di dalam tubuhnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, bahwasanya kedokteran itu termasuk ilmu yang mulia setelah ilmu halal haram. Makanya di sini ada istilah halal bihalal. Halal itu artinya boleh. Makanya kalau jamaah semua teman-teman ke Arab gitu ya, waktu haji atau umrah atau wisata, mungkin nawar, ada yang mengatakan hada asrul riyal, ini 10 riyal. Kita bilang khamsu riyal, 5 riyal, dia bilang halal, halal, berarti boleh. Tapi kalau bilang haram, haram, ini nggak boleh ya. Apalagi bilangnya bakhil, bakhil, pelit, pelit, nah ini jelas nggak boleh gitu. Nah, saya nggak tahu nih kalau saya datang ke Dokter Yusuf, kemudian saya punya hutang, dokter bilang halal, halal, apakah sudah lunas hutangnya dok? Gitu ya. Masya Allah. Beliau mengatakan, masih Imam Syafi'i, la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram. Saya tidak mengetahui ilmu setelah ilmu halal dan haram, anbalu minatib, yang lebih mulia, yang lebih berharga, yang lebih bermanfaat ketimbang ilmu kedokteran. Disebutkan dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Kemudian juga sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i itu melarang tinggal di daerah yang tidak ada seorang yang pandai agama, juga tidak ada dokter yang kemudian bisa menasihati tentang kesehatan. Kata beliau, la taskunanna baladan, jangan kamu tinggal di satu negara, la yakunu fihi alimun yuftika an dinik, yang tidak ada seorang yang pandai agama yang bisa membimbing kamu dalam urusan agama. Wala tabibun yumbiuka an amri badanik, dan jangan tinggal di satu negara yang tidak ada dokter yang bisa memberikan kamu suatu kabar tentang kemaslahatan badanmu, kesehatan badanmu. Ini Masya Allah ya. Kemudian selanjutnya, para dokter yang kami hormati, karena dokter ini ilmu yang mulia, ilmu yang sangat tinggi derajatnya, maka kita perlu juga dengan hati kita, kita hadirkan hati kita. Apalagi tadi disebutkan juga beberapa tantangan dokter di era zaman sekarang yang kita selalu doakan semoga Allah mudahkan ya. Maka pentingnya menguatkan hati kita agar profesi kita ini bernilai ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang dokter jika niatnya baik, maka akan diberi pahala yang sangat besar.
karena perbuatannya termasuk dalam kategori ihsan, perbuatan baik, mengurai permasalahan. Dokter, saya punya pengalaman, saya tuh pernah gatal di telinga, enggak sembuh-sembuh, pakai ini enggak sembuh, pakai itu enggak sembuh, pernah tanya, pakai ini coba, Masya Allah, biidznillah 3 hari sembuh. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada para dokter, ya, Masya Allah gitu. Kemudian juga bagaimana dokter ini memberikan hal yang bermanfaat bagi manusia, sabar, dan bagaimana berkorban. Tadi ada yang tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, sudah pulang di rumah dipanggil, dok, ini ada operasi sito dok, harus sekarang berangkat. Masya Allah, luar biasa. Makanya ada 2 ayat yang kami sampaikan di sini. Yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman, kalau kita dicintai sama istri kita, seneng nggak? Kita dicintai sama suami kita, seneng nggak? Dicintai sama orang tua kita, seneng nggak? Sama lingkungan kita, seneng nggak? Seneng. Bagaimana kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita? Makanya seorang penyair mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, yang spesial itu bukan ketika kamu mencintai, bali sya'nu an tuhab, sesuatu yang istimewa itu kalau kamu yang dicintai. Karena mencintai identik dengan berkorban, sedangkan dicintai identik mendapatkan pengorbanan. Masya Allah. Kemudian juga firman Allah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, apakah ada balasan yang lebih baik untuk kebaikan kecuali kebaikan? Masya Allah, ya. Kemudian para dokter, melalui profesi ini mari kita tolong sesama kita, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang yang beriman, maka apa? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menyingkirkan darinya kesusahan di hari kiamat. Barangkali jemaah, andai kata kita ini ketika ternyata meninggal amal kita belum cukup, ternyata ada pasien yang pernah patah tulang, kita bantu sehingga bisa ibadah dengan tegak, dia yang akan menggandeng kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya Allah, ini ada dokter, dulu pernah menolong saya, pernah patah tulang, bahkan saya patah hati pun ditolong. Karena namanya orang itu kalau sakit mesti patah hati, Bu. Sedih, ya. Makanya dokter itu selain menyembuhkan biidznillah, ya, tulang yang patah jangan lupa hati yang patah pun disembuhkan. Sabar ya, insya Allah pahala. Sabar ya, insya Allah cepat sembuh. Ya, Masya Allah. Kemudian disebutkan juga, waman yassara ala mu'sir, siapa yang memudahkan orang yang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kemudian juga disebutkan, ya, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, siapa yang menutupi seseorang aibnya, maka Allah akan tutupi dia di hari kiamat. Makanya mohon maaf, yang namanya dokter itu kan mengetahui, ya, bahkan ada istilah HPK, hak pasien dan keluarga. Bahkan ada orang yang nggak boleh mengantar, hanya boleh dokter dengan pasien. Maka dari itu ketika benar-benar menjaga rahasia, itu menjadi pundi-pundi amal juga untuk kita. Kemudian juga disebutkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, pastikan setiap waktu kita bernilai ibadah. Kalau orang-orang barat mengatakan the time is money, kita katakan the time is ibadah. Karena ibadah itu luas, bukan cuma ibadah-ibadah yang kelihatan. Disebutkan oleh Syekhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Ibadah itu semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Minal aqwal berupa ucapan, wal a'mal berupa amalan, al batina wad dhahirah, baik amalan yang tersembunyi maupun amalan yang nampak. Para dokter kalau ketemu teman-teman sesama petugas medis, senyum, membahagiakan, ke pasien membahagiakan, betapa banyak pahala yang dokter-dokter semua itu dapatkan. Dan ingat, ucapan dokter itu didengar. Oleh karena itu,
sembari kita keliling pasien, motivasi mereka, ya. Insya Allah ucapan dokter yang baik, senyuman dokter yang tulus akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendoakan semoga Pak Boy senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagaimana beliau punya pantun, saya pun punya pantun. Tolong cakepnya jangan pelit ya. Siap semuanya? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Selamat datang di Pekalongan. Semoga sukses semua. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.